depan dari presentasi saya, My COVID-19 Story, saya beri judulnya Striking a Balance. Nah, untuk sementara ini, untuk awal, ini adalah informasi kontak saya apabila barangkali diperlukan. Kalau dari yang sekarang ini sementara ada di pesertanya hari ini, saya kurang lebih rasanya sih kenal semua. Mungkin ada beberapa yang memang saya belum pernah ketemu atau namanya mungkin saya tidak akrab. Saya sampaikan salam kenal ya untuk semuanya. Saya Hana atau bisa dipanggil Mbak Hana di RBA biasanya gitu. Bu Hana juga boleh tapi agak gimana gitu ya. Ya udah gitulah pokoknya ya. Oke. Nah, kemudian makasih juga kepada Mas Aziz. Kalau yang mengontak saya kan Mas Aziz ya. Terima kasih Mas Aziz sudah menghubungi saya, teman-teman RBA yang lain, dan juga organisasi RBA secara keseluruhan. Saya menyampaikan terima kasih sudah meminta saya berada di forum ini. Mudah-mudahan hari ini menunggu berbuka puasanya lebih bermanfaat. Terus entah kapan ini akan bermanfaat untuk teman-teman, tapi insya Allah ya bermanfaat lah, insya Allah begitu ya. Kemudian untuk mengawali ini, saya mau mulai dari yang agak sedikit mengasah otak dulu. Di sisi sebelah kiri itu kan saya ada pasang nomor 1, 2, 3, 4. Itu adalah untuk baris. Kita bermain dulu. Kalau misalnya teman-teman nggak keberatan, nanti silakan meng-unmute dirinya sendiri-sendiri ya kalau ingin jawab. Ini kita bermain sebentar supaya otak kita nggak terlalu kaku sekali. Soalnya saya nggak tahu kalau di RBA dan di lokasi teman-teman masing-masing. Tapi kalau di rumah sini sedang hujan, jadi kayak sendu gitu loh suasananya, ngantuk-ngantuk gimana gitu. Nah gitu, ini marilah kita mengucapkan warnanya, bukan katanya. Jadi ada di baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Demikian. Jadi misalnya di baris pertama, alih-alih mengatakan kata purple, orange, dan green, dan sebagainya, marilah kita mengucapkan warnanya gitu. Kita enaknya bagaimana ya Mbak Sofi? Apakah yang ingin menjawab meng-unmute dirinya atau kita semuanya meng-unmute bersama-sama kemudian membaca bersama-sama? Oh iya, boleh nanti diaba-abakan aja ya Mbak. Oh oke. Kalau begitu sekarang kita coba Nanti unmute teman-teman bisa rame-rame ya unmute teman-teman. Oke. semuanya. Nanti aba-abanya dari Mbak Hana. Oke. Aba-abanya kita mulai 3, 2, 1. Sudah unmute? Sudah. Ini dari nomor 1. Dari Urutannya baris dari pertama nomor 1. dulu ya. Dari baris pertama. Oh iya, oke. Oke, 1, Teman-teman 2, 3. Yellow, blue, red. Oke, lanjut. Baris 2. Blue, green, yellow, green. Thank you. Baris ketiga teman-teman. Brown, red, pink, yellow. Lalu baris keempat. Orange, Purple, blue, orange. Nah, itu tadi kan masih slow gitu ya. Iya. Gitu. Untuk menyemangati diri kita sendiri, kita agak lebih cepat lagi. Nah, dari baris pertama lagi yuk. Okay. Yellow, blue, orange, pink. Baris kedua. Blue, green, yellow, green. Baris 3. Brown, red, pink, yellow. Baris terakhir. Orange, purple, blue, orange. Baiklah, terima kasih sudah berpartisipasi teman-teman. Saya tadi agak ketika saya mencari brain gym, enggak sih, ini namanya brain teaser. Ketika saya mencari ini tuh kayak ini terlalu mudah nggak ya untuk kita-kita, karena kan kita hitungannya udah orang dewasa. Tapi ternyata setelah saya coba sendiri, otak saya sendiri kayak apa ya, kesulitan juga karena otak kiri dan otak kanan kita tuh sangat apa ya, berlawanan. Yang satu ingin menyuruh kita untuk membaca kata yang ada di situ, yang satunya melihat apa warnanya. Nah, terima kasih. Yang kedua, ini ada berapa angka 3 ini selama saya berarti waktunya saya mau start, tekan dulu ininya. Oke, mulai. 8. Oke. 10. Ada bunyi ya. 10. Stop.
Oh iya. Oke. Kok banyak ya? Tulisan kecil. Sekarang 18. jawabannya adalah Tidak ada. ya, jawabannya adalah 18. 18. Suaranya Mbak Retna. Oke. Oh iya. Saya kelewatannya itu di yang nama orangnya yang alay itu loh, yang Iya. berikan Iya, request iya, itu iya. kan. Saya juga pertama gitu kayak, kayaknya enggak, cuma 15, terus ya oke, ternyata 18. Terima kasih, semoga kita terhibur, tepuk tangan bersama. Oke, terima kasih Mbak Hana. Sama-sama. Terima kasih, Mbak. Benar-benar mencerahkan hari kita ya, yang hujan dan sendu. Hari lebih, saya sampai nggak inget lagi. Nah, sepanjang kita bersama-sama melaksanakan self-quarantine ini, semuanya itu tentang mencari balance antara semua yang terjadi pada hidup kita. Nah, kayak gitu. Makanya saya memilih idiom ini. Yang pertama, dalam presentasi ini akan ada 3 sudut pandang, karena saya sebagai apa, itu bisa dilihat di sini. Jadi, oke, saya sebagai pengelola lembaga pendidikan, saya juga tidak ada maksud untuk, terlalu membawa-bawa nama lembaga apa, karena posisinya saya bukan jadi lembaga pendidikan anak usia dini yang saya geluti sekarang, di mana saya berkecimpung, itu memang dimiliki oleh keluarga saya. Tetapi saya tidak bisa dibilang sebagai pemiliknya juga, karena kalau dari segi organisasi dan dalam sehari-hari menjalankan tugas saya juga bukan posisi yang paling atas kok, yang paling top. Maksudnya kayak misalnya pengambilan keputusan atau harus bagaimana itu tidak berada di saya. Jadi itu bukan lembaga milik saya juga bukan pemimpin yang paling tingginya, makanya saya memposisikan diri sebagai pengelola biasa saja, pengelola biasa. Kemudian yang kedua, saya juga masih jalan sebagai ibu guru yang no matter what harus tetap cerah ceria sepanjang hari, ya begitulah gitu, karena yang dihadapi adalah anak-anak. Kemudian yang terakhir saya adalah sebagai ibu juga. Sepintas ini materinya kayak lebih wanita sekali gitu ya, lebih ibu-ibu banget gitu. Tapi mudah-mudahan nanti bagi teman-teman yang laki-laki akan mengerti di mana balance-nya dan bagaimana cara saya melakukannya ya. Yang pertama saya bicara dari sudut pandang yang pertama dulu. Ini mungkin ada yang sudah pernah lihat ini adalah saya dapatnya dari Mas Kris, dari suami saya, bahwa dalam kondisi COVID-19 ini ada entitas-entitas bisnis yang sementara dalam short term itu kalah dan ada juga yang menang. Nah, kebetulan kan saya berkecimpung di bidang education dan bisa dilihat untuk saat ini saya adalah potential loser. Saya potential loser ya gitulah pokoknya. Sementara ini kayak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan gitulah teman-teman. Nah, di mana kurang menguntungkannya ya karena teman-teman tahu sendiri tidak boleh ada murid-murid masuk seperti ini. Kadang saya dengan teacher-teacher yang lain juga kangen ya melihat anak-anak gitu kayak kok nggak ada siapa-siapa ya di sekolah gitu, cuman kita-kita aja, cuman guru-guru saja gitu kan. Tapi memang tidak boleh. Nah, ini resminya mulai 16 Maret kan. Jadi ya sepi, sekolah betul-betul sepi, nggak ada siapa-siapa. Kemudian waktu itu kita mau buat acara ulang tahun atau milad PAUD Camellia yang ke-8 tanggal akhir Maret lah pokoknya. Itu jadi semua yang sudah dipersiapkan itu harus nggak bisa gitu ya, harus cancel. Kemudian ada juga yang lain seperti kita tuh sedang mempersiapkan diri menuju lembaga PAUD inklusi. Jadi kan harus ada training and development-nya, terus memenuhi surprise-nya dan segala macam itu semuanya harus ditunda. Jadi kayak tiba-tiba tuh sekolah jadi nggak ada suaranya gitu. Jadi kayak nggak ada kegiatan apa-apa. Terus sempat juga bingung mau apa. Tapi kita alhamdulillah sih termasuk yang cepat bangkit ya. Maksudnya kalau gini aja, bagaimana kita akan bertanggungjawabkan di raport juga. Karena pada akhirnya kan kita akan membagikan rapor kepada orang tua. Jadi kayak kalau kita nggak ada apa-apa, itu sama sekali tidak mungkin gitu loh. Seperti tidak accountable kan. Nah, makanya kita melanjutkan ke langkah selanjutnya lah harus bagaimana. Nah, yang kami lakukan, kalau saya bisa bagi, intinya sih ada 3. Yang pertama itu ada peningkatan kompetensi, itu ya, pendidik dan pengasuh. Jadi, mungkin bagi yang belum tahu, lembaga tempat saya bekerja itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Ada yang sekolah, KB dan TK, satunya lagi itu adalah Taman Penitipan Anak, atau daycare ya, mungkin kalau teman-teman lebih akrab. Jadi, untuk orang tua yang memang, misalnya kedua-duanya bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, jadi tidak ada yang menjaga anak-anak mereka, jadi dititipkan di Taman Penitipan Anak itu. Nah, yang di sekolah disebutnya pendidik, kalau yang di Taman Penitipan Anak itu
disebutnya bunda atau pengasuh. Nah, kayak gitu. Kita ada peningkatan kompetensinya ya kayak gitu, misalnya kayak ada pelatihan-pelatihan kah, atau sesi diskusi, pokoknya yang sebetulnya belum sempat dilaksanakan kalau sekolah ini berjalan normal. Jadi kalau masih megang murid-murid, masih megang anak-anak setiap hari itu kurang ya waktu untuk bisa ada peningkatan kompetensi. Yang kedua ada service repair maintenance, karena biar bagaimanapun bangunan juga ada usianya ya gitu. Jadi kayak mungkin bocor kah atau apa yang sudah lapuk atau pokoknya yang perlu diperbaiki, alhamdulillah bisa dilaksanakan selama masa kita self quarantine ini. Dan yang terakhir ada upaya-upaya pencegahan. Upaya pencegahannya itu kalau misalnya saya katakan standar juga ya, karena saya yakin insya Allah baik keluarga, rumahan, ataupun sekolah-sekolah, baik yang tidak di tingkat anak usia dini sekalipun, saya yakin sudah melakukan. Kayak misalkan mengajari cara mencuci tangan yang benar, bla bla bla, mengkampanyekan untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut, dan yang lain-lain, menggunakan masker, jangan keluar rumah kalau tidak betul-betul diperlukan, itu standar. Jadi maksud saya nggak ada yang terlalu terlalu beda sekali dengan lembaga sekolah yang lain, jadi biasa saja, intinya seperti itu. Nah, dari 3 hal ini, kira-kira bisa dibayangkan sebetulnya 40 sekian hari di mana sekolah kami kosong, sebetulnya kita juga istilah kata nggak berleha-leha juga sih, kayak guru tiba-tiba nggak ada pekerjaannya gitu, sebetulnya nggak juga, bisa dilihat dari sini. Nah, ini adalah beberapa foto, sebentar ya. Nah, ini yang kami lakukan itu kurang lebih kayak gini lah kalau dirangkum. Jadi juga ada kayak kelihatan, kok ada jemur-jemur bantal ya, jemur-jemur selimut dan tempat tidur ya, karena ya memang melakukan itu gitu. Karena kan anak-anak ketika masih masa normal, belum pandemi kan hampir lebih lama bersama dengan kami daripada bersama dengan orang tuanya dalam 24 jam gitu. Anak-anak tidur dengan kita, makan dengan kita, mengerjakan tugas sekolah dengan kita, bermain juga dengan kita, jadi kayak rumah kedua lah bagi mereka. Makanya ada peralatan tidur yang harus dijemur lagi, terus peralatan makan. Sebenarnya sehari-hari juga dicuci kok peralatan makan, cuma mungkin agak lebih menyeluruh ya pembersihannya, terus penggunaan disinfektan dan segala macam. Terus alhamdulillah bisa mulai bercocok tanam lagi gitu kan, karena yang kemarin-kemarin mungkin belum sempat, alhamdulillah bisa terlaksana. Terus juga kalau di RBA akrab disebut lokakarya, di foto yang paling kiri pojok kiri atas dan yang bawahnya itu kita berbagi ilmu tentang cara pembuatan pop-up book gitu. Pokoknya insya Allah mudah-mudahan itu bisa berguna buat kita sebagai pendidik dan juga bunda pengasuh. Demikian. Kalau dari sudut pandang pengelola seperti itu. Nah, yang kedua, nah, ini yang dari sebagai guru. Sebetulnya saya merasakan sekali jadi guru tuh sangat jungkir balik, dan kalau bukannya saya mau melebih-lebihkan, tapi apalagi setelah COVID ini, saya ngerasa kayak, sumpah selembar kwitansi Bapak Ibu untuk membayar SPP ke kami tuh gak cukup untuk membayar kami gitu. Kayaknya yang saya rasakan gitu. Bisa dilihat dari yang pertama, sebetulnya tidak dalam COVID itu ada yang harus kita laksanakan, stepnya A, B, C, D, dan lain sebagainya. Tapi ketika udah terjadi pandemi seperti ini, inilah yang kami atau saya lakukan dari nomor 1 sampai nomor 4, dari rating sampai reinforce. Yang ratingnya seperti ini. Kita harus berpikir ulang. Kayak sebetulnya kita menjadi guru, kalau kita bisa tatap muka langsung, dengan tidak bisa tatap muka langsung, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Jadi saya kayak berpikir ulang, apa sih yang saya ingin ajarkan ke murid-murid saya, meskipun saya tidak bisa bertemu dengan mereka. Ini saya ada video, mudah-mudahan baik di tempat saya ataupun di tempat teman-teman bisa terputar dengan lancar, tidak tersendat ya, mudah-mudahan. Iya, murid saya sedang menyisir rambut dengan meja riasnya gitu kan ya. Saya memilih video ini karena saya tidak menganggap dia murid yang endel gitu ya. Cuma ya ini yang bisa saya tunjukkan ke teman-teman bahwa saya juga mikir ngajarin apa ya ke anak-anak ketika nggak bisa ketemu. Ini kami sebut dengan life skill. Jadi kalau bisa dibilang, bisa nggak kamu melakukan itu kalau nggak dibantu sama orang tuamu kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang kami nggak terpatok pada kurikulum kayak
harus menyelesaikan A, B, C, D, tapi juga disisip-sisipkan hal yang lain. Kalau ini contohnya life skill ya. Life skill-nya waktu itu saya beri tugas, coba sisir rambutmu sendiri, terus videonya kirimkan ke kami. Nah, seperti itu. Menyisir, ada yang sisirnya besar sekali, kayak gitu. Kadang kita juga komen, kok sisirnya besar sekali? Iya, Teacher Hana, kalau sisirnya kecil, itu sisirnya Barbie. Itu saya kayak, iya benar juga ya, murid saya bilang kayak gitu. Tapi itu kan berarti logikanya mereka berpikir, saya udah besar, sisir saya harus besar. Dan saya nunjukin ke teacher saya bahwa saya bisa kok nyisir rambut sendiri, kayak gitu. Nah, terus di video yang kedua, ini adalah video fun cooking. Fun cookingnya juga terserah sih mau menetapkan menu apa, asalkan itu bisa membantu mereka. Kayak bagi orang tua tertentu, kadang saya juga gitu, saya merasa saya sama sekali nggak bisa lihat children making a mess itu kayak gimana ya, nanti harus beres-beres lagi dan lain sebagainya. Tapi ketika di rumah masing-masing kan, saya bisa mengatakan bahwa orang tuanya tahu gitu loh, kalau sebetulnya berkotor-kotor dan berantakan itu adalah bermain dan belajar gitu. Kadang saya juga sebagai orang tua merasa ribet gitu loh kalau harus beres-beres. Tapi insya Allah itu sangat berguna kok buat murid-murid kita, buat anak-anak kita. Ya, 2 video itu dari yang reading. Jadi saya berpikir ulang, apa yang bisa saya ajarkan kepada murid-murid saya ketika saya tidak bisa bertemu langsung dengan mereka. Itu disisipkan contohnya, saya menyisipkan life skill dan juga fun cooking. Nah, hal-hal lain ada juga, dan itu bervariasi antara teacher satu dengan yang lainnya, itu beda-beda. Gitu. Kemudian yang kedua adalah rearrange. Rearrange-nya ini atur ulang. Jadi saya itu bersama dengan teacher lain atas instruksi dari ibu kepala sekolah disuruh membuat video. Nah, videonya itu mengenai pembelajaran yang biasanya kita bisa ketemu dengan murid-murid kita, ini tidak bisa. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu waktu itu instruksinya adalah membuat video kayak semacam vlogger-vlogger gitu, tapi di bidang pendidikan. Nah, itu menyesuaikan dengan tema yang akan diajarkan di hari tersebut. Nah, karena kita harus men-shooting diri kita sendiri, memvideokan diri kita sendiri, berarti kan kita harus berpikir, nomor satu, ini akan di-share melalui apa? Kalau melalui WhatsApp, berarti kan tidak bisa sampai katakan 5 menit, 6 menit itu kan tidak bisa. Kecuali kalau mau di-upload di channel YouTube baru bisa. Jadi saya dengan teacher-teacher yang lain harus berpikir bagaimana membuat alat peraga edukasi yang secara visual itu menarik. Yang kedua, mengundang anak-anak untuk berpartisipasi meskipun dari rumahnya masing-masing. Yang ketiga, paperless. Kenapa? Karena mohon maaf sekali, tapi pada kenyataannya orang tua itu banyak yang kurang berkenan kalau disuruh mencetak atau mengeprint di rumahnya masing-masing. Kadang-kadang kita kasih printable juga tidak, teacher ada nggak yang nggak usah printable misalkan. Jadi kadang-kadang kami kasih yang berbentuk lembar kerja, bisa dicetak, kadang juga tidak. Kalau di yang gambar gunting itu ya, itu saya mengajarkan review. Sebetulnya hanya pengurangan biasa, tapi pengurangan itu lebih sulit daripada penjumlahan. Di usia itu ya, di usia 4 sampai 5 tahun itu lebih sulit pengurangan daripada penjumlahan. Jadi saya waktu itu juga mencari inspirasi dari konten-konten edukasi yang lain, dan ini yang bisa dipakai. Jadi kayak, oh orang ini mau potong rambut, coba hitung dulu rambutnya ada berapa, 1, 2, 3, dan segala macam. Kemudian dikurangi sekian, berarti kita gunting rambutnya ya, kita potong, seperti itu. Terus kalau yang untuk baki yang ada pasirnya itu, waktu itu saya ingin mengecek kembali apakah murid-murid lupa caranya menulis alfabet atau tidak. Waktu itu saya pilihnya huruf alfabet A sampai dengan huruf J. Karena di usia 4 sampai 5 tahun sampai J. Nanti sampai dengan TKB itu sudah lengkap sampai huruf Z ya. Nah, karena orang tua banyak yang minta, teacher nggak usah ngeprint ya. Jadi paperless, saya ambil baki saja dengan pasir. Kemudian ada kartu alfabetnya yang harus mereka tirukan. Di rumah, orang tua saya sarankan untuk menggunakan tepung terigu atau enggak garam juga boleh yang ditaburkan gitu. Jadi tetap anak-anak bisa motorik halusnya, ujung-ujung jarinya ini tetap menulis gitu, tapi enggak menggunakan kertas dan juga dengan alat tulis yang normal pada umumnya. Nah, terus juga harus mudah dimengerti dan harus mudah dilakukan di rumah. Kadang saya juga kadang amazed sendiri, terkagum sendiri dengan orang tua yang
niat gitu, kayak maksudnya betul-betul mensupport anaknya meskipun harus daring belajarnya itu yang dibutuhkan untuk belajar itu benar-benar disiapkan sama orang tuanya. Kadang-kadang juga ada juga orang tua yang kayak ya pokoknya udahlah gitu, pokoknya sudah dikerjakan, udah itu akan kelihatan sekali dari video-video atau foto yang mereka kumpulkan ke kami sebagai teacher kayak ini kok kayak seadanya banget ya, itu akan sangat kelihatan kayak gitu. Nah, di contoh yang foto yang paling kanan, pojok kanan bawah itu saya ajak untuk murid-murid membuat, waktu itu temanya tanah airku. Waktu itu temanya tanah airku. Saya mengajak adik-adik, teman-teman untuk membuat rumah adat dari Papua ya. Nah, itu saya juga pakai yang biasa aja dan mungkin kalau teman-teman bisa melihat itu nggak dilem. Jadi memang saya nggak, udahlah apa mama papa nggak usah dilem. Jadi pakai loose parts gitu, bagian-bagian yang lepas gitu loh maksudnya. Jadi ketika udah selesai juga tinggal diberesin lagi udah selesai. Saya pakai stick es krim dan kulit bawang merah gitu ya, untuk ibu-ibu yang sering mengupas itu, apapun yang bisa digunakan di rumah, gunakanlah, kayak gitu. Jadi, yang harus yang mudah, kalau enggak kadang-kadang orang tua tuh masih ada yang keberatan atau kayak males lah mendampingi murid-muridnya. Ya, seperti itu. Itu yang rearrange. Jadi yang seharusnya mungkin kalau di tatap muka, ya saya pakai aja yang dilem gitu. Jadi kan nggak copot-copot ya hasil kerjanya murid-murid saya nggak copot. Tapi ini karena di rumah harus diatur ulang semuanya. Nah, ini bagian 3, redo, lakukan lagi. Dari lingkaran ini sebetulnya kadang-kadang itu kayak simple kok jadi guru TK gitu, tapi demi Allah enggak, sumpah kayak oh my God, kadang saya juga ngerasa seperti itu. Nah, mari kita mulai dari yang pertama, dari RPPM dan RPPH. Mungkin kalau teman-teman belum tahu, RPPH itu kepanjangannya adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Ada yang mingguan dan ada yang harian. Nah, di tahap ini kita itu biasanya setor ke kepala sekolah dalam 1 minggu kita mau melakukan apa saja, maksudnya pembelajarannya. Dan juga dalam hari-harinya masing-masing itu apa yang akan dilakukan. Itu biasanya disetorkan di akhir minggu untuk dikoreksi, kemudian dilaksanakan di minggu yang berikutnya. Nah, kenapa saya beri di situ ada yes dan no, kadang-kadang kalau isi dari RPPM atau RPPH kita itu ada yang kurang sesuai menurut Ibu Kepala Sekolah, maka akan ada yang dirubah lagi sampai akhirnya di-approve lah istilahnya gitu. Nah, bagi yang sudah oke-oke saja ya, oke go gitu kan, lampu hijau silakan lanjutkan. Kalau yang belum ya diedit lagi, jadi diubah lagi apa yang harus diedit dan lain sebagainya. Kemudian di produksi materi belajar, berhubung sekarang sedang pandemi, jadi kan kita mengirimkan video-video tutorial kepada murid-murid kita. Jadi itu sebetulnya tidak terlalu sederhana juga, cukup makan waktu. Yang harus dicetak dulu, kemudian kita memvideokan diri kita, biasanya sih gantian ya antara satu guru dengan yang lain, itu divideokan, dan karena kita juga bukan sekolah yang ya kita menggunakan HP kita masing-masing kok, alat yang terlalu bagaimana gadgetnya, gawainya masing-masing untuk memvideokan, kemudian diedit, dan kita juga editnya ya edit biasa, bukan kayak orang yang sudah profesional mengedit di channel apa gitu ya, dan itu kalau misalnya ibu kepala sekolah bilang, kok tadi menjelaskannya masih belibet ya, terus kayak misalkan, ya namanya orang juga ngomong ya kadang belibet atau kadang apa yang harusnya ditunjukkan itu kok nggak masuk ya, itu syuting lagi, istilah kata gitulah, alah syuting ya gitulah, bu gurunya syuting lagi, dan itu agak sebetulnya capek sebetulnya, karena kita biasanya menggunakan 2 hari dalam seminggu untuk syuting 1 minggu. Nah, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi di akhir, at the end of the day, kita tuh kayak haus sekali gitu. Kayak, kok lapar ya? Kayak gitu. Karena capek juga sebetulnya memvideokan diri kita sendiri ketika sedang menerangkan. Kemudian, step 3, 4, dan 5, yang saya beri tanda centang hijau itu kan biasanya normal ya. Maksudnya kalau misalnya bertemu tatap muka dengan murid-murid kita, apa yang kita udah siapkan, kita bagikan. Ini yuk kita sekarang kerjakan ini ya teman-teman. Sekarang ambil lemnya, ambil spidolnya, gini. Tapi ini kan tidak. Jadi kan kita harus share dulu di grup kelas masing-masing di WhatsApp. Mama papa ini tugas untuk hari ini, demikian, bla 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 bla. Harap dikerjakan dan dikumpulkan maksimal pukul sekian, kayak gitu kan. Dibagikan kepada orang tua, kemudian kita mantau juga siapa yang udah ngumpulkan, siapa yang belum, dan biasanya di setiap kelas masing-masing itu kayak ketahuan kayak, loh kok ini belum ngerjakan lagi, loh anak ini kok belum ngumpulkan lagi. Jadi kita kayak semakin mengetahui kayak gini, seberapa sayang sih orang tua itu terhadap anaknya. Ya Allah, maksudnya kayak kadang kayak kok udah berapa minggu nggak pernah ngumpulin tugas ya gitu. Itu kelihatan banget oleh kita sebagai guru tuh kayak
minta tolong ya mama papa tugasnya kok belum dikumpulkan. Itu juga kayak mengetuk hati saya juga sebagai guru untuk lebih memahami biar gimana-gimana di luar sana tidak semua orang tua itu adalah stay at home mom gitu kan. Mungkin mereka juga tetap sebenarnya mereka adalah ibu-ibu yang bekerja. Jadi kadang maaf ya teacher soalnya saya dinas sampai malam gini-gini dan segala macam. Jadi saya sebagai guru juga iya, oke lah saya ngerti orang tuanya kerjanya sampai malam begini. Terus ujung-ujungnya balik lagi kepada ego kita sebagai guru. Yo, tapi itu gak sih endi gitu kan kayak lumayan aku nggak dikumpulin kayak gitu kan. Kita juga kayak itu kan untuk kita kumpulkan gitu loh buat penilaian. Terus kalau nggak ngerjakan berarti ya dengan sangat terpaksa penilaiannya berarti kan jadi tidak tercapai. Dan yang terakhir di pukul 20, biasanya kita pukul 20, mundur-mundur sampai pukul 21, itu kita rekap harian yang sudah mengumpulkan siapa, yang belum siapa, terus langsung dinilai, tapi nilainya bukan nilai angka ya, biasanya kita nilai huruf. Seperti misalnya BSB, berkembang sesuai, BSH, berkembang sesuai harapan, atau BB, belum berkembang atau apa. Jadi kita nggak pernah memberi penilaian dalam bentuk angka karena ya memang tidak pantas dikuantitatif kan ya kalau untuk anak-anak itu. Jadi kita bisa mencapai apakah yang diajarkan itu sudah membuktikan penguasaan mereka itu enggak dengan nilai. Nah, ketika merekap ini, kadang-kadang tuh ada orang tua yang ngumpulkannya tuh pukul 22 atau pukul 22.30. Jadi, ibu-ibu guru ini jam kerjanya tuh semakin panjang, nggak seperti biasanya yang kayak jam 7 datang, kemudian jam 4 sore pulang itu, ini bahkan lebih panjang daripada yang biasanya. Jadi kadang kayak terus memantau HP-nya masing-masing tuh nggak selesai-selesai. Kadang-kadang seperti itu. Dan itu kadang-kadang driving us crazy juga ya, teman-teman gitu. Sebagai ibu-ibu guru tuh kayak, ya Allah, kapan selesainya? Kayak gitu. Tapi ya, alhamdulillah selama 10 minggu. Kalau di catatan saya 10 minggu ini saya sudah melakukan belajar daring dengan murid-murid 10 minggu. Jadi ya, kegilaan kita itu sudah mulai terkuasai lah gitu. Sudah nggak stres-stres amat lah gitu. Kurang lebih begitu. Nah, ini di bagian reinforce, yang terakhir meneguhkan setelah sekian lama kita nggak bertemu dengan murid-murid kita, bisa jadi mereka tuh sudah nggak terikat lagi loh secara emosional dengan kita. Maksudnya kayak dengan gurunya tuh biasanya kayak, teacher gitu kan, kalau datang sama apa, misalnya kayak, Assalamualaikum, good morning, bla bla bla. Bisa jadi ikatan itu tuh sudah merenggang gitu loh, dengan biasanya padahal lebih lama dengan bunda pengasuhnya, dengan gurunya daripada sama orang tuanya. Nah, berhubung sekarang di rumah terus kan bisa jadi mereka nggak sedekat itu lagi dengan kita gitu loh secara emosional gitu. Nah, maka itu waktu kemarin tanggal 22 April kami melakukan home visit. Nah, home visitnya ini saya beri contoh foto saya, tapi guru-guru yang lain juga melakukan itu. Nah, home visitnya itu waktu itu kami mengantarkan workbook yang untuk dikerjakan selama seminggu berikutnya ke depan, sambil ya ngecek gitu, maksudnya kayak, kangen nggak sama teacher? Selama di rumah ngapain aja? Ya adalah ngobrol-ngobrolnya sedikit ramah tamah ya, silaturahim, untuk bisa tahu apakah anak ini di rumah misalnya mengalami penurunan semangat belajar, atau misalnya interaksi dengan interaksi dengan layar ya, dengan screen yang terlalu banyak dibanding dengan sebelumnya dan segala macam. Dan juga kita sempat membagikan paket tanggal 4 Mei itu isinya masker untuk ukuran anak-anak, hand sanitizer, dan juga vitamin. Nah, itu untuk menunjukkan kalau kita peduli kok, kita care juga dengan murid-murid kita gitu. Ada yang bentuknya tuh kita datangi ke rumahnya pada home visit, ada juga yang orang tuanya kita minta datang gitu untuk pembagian paket ini gitu. Jadi untuk supaya mereka tahu kalau kita masih tetap berusaha dekat dengan mereka gitu. Tapi ada juga yang mohon maaf banget, tapi memang ada orang tua yang bilang, teacher saya lagi nggak bisa ke sekolah untuk ngambil itu gini, tolong digosenkan aja ya. Nah kita kayak, ya Allah ma gitu kan, kita tuh pengen mendekatkan diri dengan si mama ya, si orang tua, dan juga dengan si anaknya, tapi suruh kirim gosen jadi kayak, iya gitulah gitu. Ada juga beberapa orang tua yang seperti itu. Dari sudut pandang guru sedemikian. Yang terakhir, ini saya juga nggak bermaksud pamer, nggak ada niat seperti itu, mudah-mudahan enggak. Jadi sebagai ibu saya harus apa gitu ya, ini adalah yang diberikan oleh rumah tahfiz, jadi anak saya, itu kan saya belum sekolahkan. Naufal itu sekarang sedang menghafal Al-Quran di juz yang paling rendah, juz 30, level 1, dari surat An-Naba sampai An-Nas. Nah kan kita sebagai orang tua kayak,
surat pendek gitu kan. Oke, kayak gitu. Tapi minggu ini tuh kebetulan saya sebagai ibu tuh lagi agak tertekan karena saya harus memenuhi apa yang diminta oleh katakanlah sekolahnya anak saya gitu loh. Mereka menuntut kami sebagai orang tua untuk membantu anaknya hafalan. Ya kalau usia dewasa kan kayak, "Nak, kamu hafalin surat ini sampai ini. Nanti hafalannya disetor," gitu kan. Itu kalau udah besar, kalau seusia anak-anak yang 3 sampai dengan 7 tahun itu masih sangat membutuhkan dukungan orang tuanya. Jadi anaknya hafalan, saya juga ikut hafal gitu loh. Sampai saya juga ikut hafal surat-surat itu. Dan kalau teman-teman lihat di situ kan ada jadwalnya ya. Kayak bulan Mei, tanggal 4 itu surat apa dan apa. Tanggal 5 surat apa dan apa. Nah, yang saya kemarin kayak agak mau jedukin kepala saya sendiri ke tembok, itu adalah Mei tanggal 11, itu surat nomor 11, Al-Ghoshiyah sampai Ad-Duha. Itu ya gimana ya, puasa, ya haus, ya lapar, gimana ya, saya harus nemenin anak saya hafalan, tapi itu yang diminta itu nggak cuma hafalan biasa ya teman-teman, kebetulan mereka tuh minta kaidah tertentu gitu loh, jadi orang tuanya tuh harus menyediakan 2 jam untuk melakukan 4 hal. Yang pertama itu tasmi. Tasmi itu juga, saya juga dulu nggak pernah hafalan kok sama orang tua saya, ketika saya nemani anak saya hafalan, saya baru tahu kalau memang tidak mudah menjadi penghafal Al-Quran ya, tapi demi ya keselamatan dunia dan akhirat akhirnya dilakukan. Yang pertama itu tasmi. Tasmi itu tahu kan teman-teman speaker Al-Quran itu loh. Nah, speaker Al-Quran itu disetel, surat apa yang diminta itu disetel selama 30 menit. Jadi suratnya itu diulang-ulangi selama 30 menit. Oke, pertama oke lah. Kalau anaknya dan orang tuanya hanya mendengarkan saja itu masih oke. Paling terangantuk-ngantuk sedikit, tapi telinga kan masih dengar ya speaker itu. Terus tahap kedua, itu adalah talaki. Talaki itu orang tuanya ngucap ayat itu, anaknya ngikuti. Begitu terus sampai 3 kali. Ya iya kalau misalnya Anas, Al-Ikhlas yang pendek-pendek diulangi 3 kali itu oke lah. Tapi kalau An-Naba 40 sekian ayat harus 3 kali diulangi itu, saya tuh betul-betul lapar gitu loh teman-teman, betul-betul capek sekali mendampingi nafal untuk hafal itu sangat capek. Dan yang terakhir itu adalah hafalannya itu disetorkan kepada ustadznya atau ustazahnya. Itu saya sangat lelah, sampai nafal tuh kadang sampai tertidur-tidur kayak gini karena ya gitulah gitu. Tapi saya menemani dia, dan yang saya bisa katakan adalah butuh sekali komitmen. Bukannya saya menyalahkan ibu-ibu yang memutuskan untuk bekerja, tetapi ketika kita sebagai ibu memutuskan untuk bekerja, kita juga harus sangat siap dengan semua konsekuensinya, bahwa kita akan merasa sangat ditarik-tarik, kayak saya harus mendampingi kebutuhan belajar anak saya harus memenuhi tanggung jawab saya kepada pekerjaan saya dan segala macam. Itu sangat butuh komitmen, dan kalau nggak ada komitmennya, semuanya itu tidak tercapai. Maksudnya kita sebagai ibu yang bekerja nggak bisa memenuhi tanggung jawab kita kepada pekerjaan, tapi anak kita juga kayak keteteran sendiri gitu loh, dan itu sangat tidak mudah untuk dilakukan. Nah, ini adalah sesuatu yang saya screenshot dari Instagram. Begini loh rasanya sebetulnya jadi ibu yang bekerja, apalagi kalau dalam kasus saya kan, saya baik COVID ataupun tidak, saya memang sudah WFH ya, sudah working from home. Tapi ketika ibu-ibu yang lain itu bekerja di rumah, itu rasanya ya betul-betul kayak kepala itu mau pecah gitu loh teman-teman. Jadi kayak misalnya saya mau tunjukkan yang apa ya, yang memang sangat berlaku pada saya itu adalah feeling pulled in different directions. Jadi saya kayak ketika saya lagi ngerjakan apa di depan laptop, ma ini gini. Dan kita kalau nggak merespon anak kita tuh kayak iya nak iya segala macam, itu sulit. Dan juga keeping kids quiet for calls atau meetings. Ini ya kita sedang Zoom gini, alhamdulillah anak saya lagi bobo ya. Kalau nggak, saya sudah nggak tahu lagi di background ini mungkin ada mama apa dan segala macam. Itu sebetulnya jadi ibu tuh kayak berat banget gitu loh bagi saya kayak gitu. Tapi ya oleh karena itulah kita mendapat reward surga di telapak kaki ibu. Jadi ya tepuk tangan untuk semua ibu, karena saya tahu itu rasanya berat, baik yang bekerja ataupun tidak, semuanya itu berat untuk dilakukan. Yang terakhir, kalau saya boleh kasih kesimpulan, yang pertama di masa COVID ini, di masa pandemi ini, apa sih yang saya bisa ambil pelajarannya untuk bisa membalancekan ya, untuk menyeimbangkan 3 peran saya itu tadi. Yang pertama, kayak seperti orang menari atau berdansa tenggo, kalau tidak berdua ya tidak bisa, tidak jadi dance gitu ya. Makanya
semua pihak itu harus dirangkul sih sebagai partner. Kayak contohnya misalkan Mbak yang bantuin saya ngasuh Naval, kalau pas saya lagi kerja kan ada mbaknya. Dia adalah partner saya, jadi saya harus menghormati dia dan kita care lah gitu sama dia. Kayak misalnya kalau kita lihat dia udah capek, oh ya Mbak sini biar Naval biar tak pegang kayak gitu. Jadi dia partner saya. Terus juga dalam itu tadi partner sebagai ibu. Sekarang kalau partner sebagai guru, nah partner saya untuk melakukan dansa tenggo ini adalah para orang tua murid gitu loh. Jadi kalau mereka tidak dirangkul oleh kita, mereka juga kayak ngerasa, saya ngapain sih capek-capek nemenin anak saya ngerjain tugas saya, toh sama gurunya juga nggak dikoreksi kok, misalkan gitu. Atau nggak bakalan direspon juga kok di grup WhatsApp. Jadi kita penting sekali untuk selalu on dalam artian merespon apa yang orang tua setorkan kepada kita. Kayak misalnya, teacher ini tugasnya Amira ya, yang ini. Oh nggih, Mama baik, terima kasih. Atau misalnya, terima kasih ya teman-teman sudah ngerjakan tugas ini, nanti teacher Hana tonton videonya. Jadi kalau nggak merespon tuh kayak, ya ngapain saya capek-capek nemenin anak saya belajar, gurunya anak saya juga nggak meriksa kok gitu. Jadi partner-partner ini tuh penting untuk dirangkul lah istilahnya gitu. Kemudian yang kedua, ada saat-saat saya merasa lelah sebetulnya ya, kayak kapan sih selesainya COVID ini gitu kan. Karena saya pengen ketemu dengan murid-murid saya, tatap muka, saya pengen nganterin anak saya lagi ke rumah tahfiz dan segala macam. Karena ya kadang-kadang secara fisik lelah, tapi secara emosional juga melelahkan ya, emotionally draining karena harus memperhatikan semuanya, terus kayak kapan ini akan berakhir kayak gitu. Makanya tadi saya sempat bilang setelah menjalani semua ini kayak selembar kwitansi bayar SPP itu nggak cukup untuk membayar kami menjadi ibu guru tuh kayak ya demikianlah rasanya. Tapi ya kalau kita nggak bergerak maju ya kita nggak akan lewat dari badai inilah istilah kata gitu. Jadi ya sudah dijalankan saja gitu dengan komitmen yang terbaik yang kita bisa. Dan yang terakhir, be mindful even if your mind is full. Jadi kadang seperti jungkir baliknya yang saya ceritakan tadi dari 3 sudut pandang itu, dari 3 peran, kadang kita kayak mau nyalahin pihak lain gitu. Kayak, iya sih mamanya ini nggak ngumpulin tugas, soalnya gini. Iya soalnya anaknya tuh pemalas gini. Berarti kan kita nggak memposisikan, kita sebagai guru nggak memposisikan diri kita, gimana kalau saya yang jadi orang tuanya anak itu gitu kan. Kalau misalnya memang betul-betul nggak ada waktu, berarti kan tugas untuk mendampingi anak ini belajar kan ya dialihkan ke misalnya neneknya kek, siapanya kek gitu. Jadi kita juga harus menghargai ada loh uti-uti yang mau nemenin anak-anak murid saya untuk belajar menggantikan orang tuanya yang memang kerja. Jadi alhamdulillah kalau ada orang tua yang kerja lalu digantikan oleh utinya atau kakeknya, berarti ya memang betul-betul care gitu. Makanya kita harus saling bertegang rasa. Kok tegang rasa ya? Maksudnya lebih menghargai kalau ada orang tua yang sikapnya gini, oh mungkin sibuk kali, oh mungkin gini kali. Jadi kita harus ya mencoba lah untuk memahami perasaan pihak lain yang saya katakan partner tadi. Sama juga kayak misalnya Mbak yang bantuin saya ngasuh anak saya, kalau misalnya saya kebetulan pas full lagi kerja gitu kan, ketika kita pulang kita ngelihat mukanya Mbak itu kayak capek banget ya. Ya iyalah dititipi anak kita seharian gitu kan. Jadi kayak ya lebih mengertilah perasaan partner kita gitu maksudnya. Oh ya dari tadi kok saya nggak nyebutin suami saya sama sekali ya, kayak dia nggak partner saya aja gitu. Maksudnya iya kebetulan kan saya tinggal di kota yang berbeda dengan suami saya, tapi maksud saya partner-partner itu bisa berbeda dari satu orang ke orang yang lain, tapi kalau nggak ada mereka pasti kita nggak bisa berjalan gitu loh. Ya itulah yang kita harus perhatikan dari mereka. Kurang lebih kesimpulannya ada 3. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, memberi gambaran kepada teman-teman tentang bagaimana pelajaran yang bisa saya ambil dari selama pandemi ini. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih ya Mbak Hana atas pemaparan dan penjelasannya. Sama-sama. Multi peran. Iya, betul. Di sini menarik sekali sih Mbak pembahasannya. Dan di situasi pandemi ini, sebagaimana yang tadi telah Mbak Hana jelaskan juga, jadi kesempatan berharga buat orang tua itu mengenal anaknya.
mengenal anaknya yang biasanya lebih intens di sekolah dan sebagainya seperti itu. Mungkin langsung aja ya, bila ada teman-teman yang hendak bertanya, calon ayah, calon ibu, ini para calon ayah, calon ibu, silakan. Mungkin Mbak Suci atau Mas Retno, Suryansyah, Novi, Indri, dan Kadika. Ada yang mau bertanya? Atau mungkin kalau ada yang kesulitan dalam koneksi bisa disampaikan di... Oke. Baik, kalau gitu dari saya dulu ya, Mbak. Oke, Sambil monggo menunggu pertanyaan dari teman-teman. Ini ada yang pertama nih, Mbak. Perihal situasi saat ini ya, situasi pandemi saat ini. Dimana di usia, dalam konteks Mbak Hana ini kan, baik itu anak yang Mbak Hana sendiri maupun murid-murid yang Mbak Hana itu masih di usia-usia yang, apa ya istilahnya, yang aktif dalam bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya. Nah itu gimana sih cara Mbak Hana sendiri dalam mengkomunikasikan apa ya, penyesuaian ini ke anak Mbak Hana seperti itu, atau mungkin ke murid-muridnya Mbak Hana. Terus yang kedua, ada nggak sih cerita dari orang tua nih yang sebelumnya intensitas bertemu dengan anaknya tuh lebih jarang daripada saat ini, yang istilahnya benar-benar berkesan untuk Mbak Hana? Oke. Itu sih. Kalau dari Terima kasih, pertanyaan yang, terima kasih juga Mbak Sofi untuk pertanyaannya. Kalau pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengkomunikasikan penyesuaian ini? Kalau kepada Naufal itu gini, gimana ya? Kan ada ya murid-murid atau anak-anak yang memang mereka tuh sangat semangat untuk datang ke sekolahnya. Bukan maksud saya Naufal ini tipe anak yang tidak semangat datang ke sekolahnya, tapi ini kan kalau tempat anak saya belajar ini kan rumah tahfiz. Jadi kegiatannya itu betul-betul hanya menghafal, bukan kayak sekolah KB atau TK yang ada bermainnya, ada physical education-nya dan segala macam. Ini tuh memang betul-betul hanya menghafal saja. Jadi mungkin yang Naufal pikir, oh ya udah sekarang hari ini aku nggak berangkat ke rumah tahfiz gitu kan. Saya cuma bilang, Naufal sekarang kita nggak bisa belajar sama ustazah di rumah tahfiz, belajarnya sama mama ya, nanti hafalan sama mama. Nanti kalau udah hafal, kita video call sama ustazah, kita setor hafalannya. Kenapa? Paling pertanyaannya cuma gitu. Tapi kenapanya ini muncul setelah berhari-hari. Maksudnya kayak, hari ini video call ustazah lagi. Pertanyaannya gitu. Iya, kenapa? Maksudnya dia kayak, mungkin ya, break dong tiap hari kok video call terus. Maksudnya mungkin itu ya gitu. Tapi ya itu sebagai gantinya. Dan saya juga pernah kok ditanya sama Naufal, kenapa kok kita setiap hari video call sama ustazah? Soalnya di rumah yang membantu hafalan kan mama. Tapi ustazah kan belum dengar hafalannya Naufal, jadi kita video call ya. Iya, paling gitu. Nah, ekspresi atau apa ya, maksudnya perilaku terekstrim yang pernah anak saya tunjukkan, itu bukannya mogok, maksudnya saya juga bilang, ada kok murid-murid saya juga yang kayak mogok, kayak, aku udah capek gitu belajar dan segala macam. Kalau Naufal, yang paling terekstrim dia paling cuma gini, Mama aja yang ngaji ya, Naufal yang dengerin. Lah, saya yang hafalan apa anak saya yang hafalan kayak gitu. Itu yang paling mentok, itu yang paling ekstrim cuma gitu. Tapi dia nggak pernah kayak nggak mau gitu, nggak, paling nggak gitu. Ya udah, Naufal dengerin ya. Makanya tadi saya bilang saya tuh kayak haus sekali, kayak lapar sekali karena ada masa-masa mungkin kalau pas suratnya nggak, Naufal itu kalau suratnya dia bisa, tapi belum hafal, dia biasanya ngajinya suaranya pelan. Kalau yang dia udah hafal, dia confident gitu ya, dia ngajinya tuh kenceng. Nah, di masa dia kayak kayak gitu-gitu kan jadi saya yang bunyi, jadi saya yang ngaji gitu kan, makanya saya yang lapar, saya yang haus kayak gitu. Nah itu yang terekstrim yang Naufal tunjukkan. Nah itu kalau ke anak saya sendiri. Kalau ke murid-murid sih, saya yakin orang tua masing-masing sudah mengkomunikasikan kondisi ini kepada anaknya masing-masing. Nah posisi kita sebagai guru itu ya di komunikasi lewat video itu. Jadi kan kita tidak setiap hari. Ada minggu-minggu yang kita putuskan dalam satu minggu itu kita setiap hari mengirimkan video tutorial, ada yang mengirimkan voice note. Jadi kayak misalkan
teman-teman, teacher-nya juga sudah kangen sekali, pengen ketemu, tapi kata Allah masih belum bisa, soalnya masih ada virus corona. Nggak apa-apa ya, terus di ujungnya tuh diberi semangat, kayak misalnya, sabar ya teman-teman, sekarang kita belajarnya kayak gini dulu, nanti kalau udah selesai ketemu lagi ya, kayak gitu. Jadi ujungnya diberi reinforcement ya untuk menyemangati. Nah, kalau yang saya rasa sih orang tua juga ada kok yang memang bilang kepada kami kalau udah menceritakan ke anaknya corona itu apa. Terus kan sempat ada file yang waktu itu pernah di-share juga oleh pihak RBA podcast kah? Pokoknya cerita tentang COVID-19 yang menjadi banyak bahasa daerah itu. Nah, itu kan ada audiobook. itu kan ada memang ada filenya, PDF-nya. Sebelum kami bagikan kepada orang tua tuh ada kok orang tua yang udah bilang ke kami, teacher ini sudah saya kasih tahu ke Ananda gini. Jadi mereka sekarang tahu kalau ada virus dan segala macam. Mungkin yang saya heran adalah tapi nggak pernah satupun ada baik anak saya sendiri ataupun murid kami yang kayak nanya mana sih coronanya gitu kan. Kita mungkin kayak kita berusaha melindungi diri kita dari sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Tapi kalau bayangkan kalau kita sampai tertular kan istilahnya kayak siapa sih yang mau tertular gitu kan. Tapi belum pernah sih ada murid-murid kami ataupun anak saya yang nanya, mana sih coronanya? Mereka taunya corona itu ya seperti yang di TV-TV di berita itu yang bentuknya itu lingkaran, terus ada kayak tajam-tajamnya. Ya itu yang mereka tahu. Oh iya, masih ada corona. Tapi nggak pernah bilang, misalnya kayak, mana mah coronanya? Kok nggak kelihatan? Itu nggak sih, nggak ada pertanyaan seperti itu dari anak saya maupun dari murid saya. Terus, pertanyaan keduanya apa ya? Apakah sudah saya jawab semua ya sepertinya? Oh ya. Sudah insya Allah. Oke, alhamdulillah. Ada pertanyaan. Baik, silakan. Oh iya, silakan kepada Kak Dika sebagai calon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Ana sudah sharing sore hari ini ngabuburit gitu. Menarik sekali tadi pengalaman yang Mbak Ana ceritakan. Yang saya paling garis bawah itu adalah satu, para guru pasti kreativitasnya itu diperes gitu. Terus kalau dipaksa gitu ya, dengan situasi kayak gini, ya terhitung nggak nyampe, mungkin nggak ada persiapan ya, bisa dibilang nggak ada persiapan untuk menyikapi kondisi. Dan para guru kemudian menggali kreativitasnya gimana untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, saya melihat tadi dari penjelasan mana itu banyak pembelajaran yang ternyata bisa diintegrasikan dengan pembelajaran yang dengan di rumah gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu apakah ada nanti nih strategi dari mungkin pembelajaran ya, entah itu kurikulum atau apa nanti dari sekolah, di mana pengalaman saat pandemi ini, saat WFH, belajar dari rumah, itu kemudian nanti setelah normal itu nanti akan diintegrasikan sehingga bisa ini nih pengalaman saat pandemi ini bisa nih dioptimalkan saat nanti kembali normal gitu, atau di era new era lah apalagi new normal gitu. Oke. Kalau saya intisarikan gini ya Mas Dika, adakah strategi atau cara khusus atau konten khusus dari pihak sekolah atau para guru mengenai pembelajaran yang diterapkan sekarang ketika pandemi yang nantinya itu bisa dilaksanakan lagi atau diintegrasikan di pembelajaran kalau sudah tatap muka biasa gitu ya, kurang lebih begitu? Ya. Baik, saya pikir dulu ya, karena gini, seperti yang Mas Dika sempat sebutkan, saya rasa mungkin saya tidak tahu presentasinya persis ya, tapi kalau misalnya kita katakanlah tingkat pendidikan anak usia dini, kalau misalnya saya berkata di tingkat universitas, mungkin kan mereka lebih siap dalam artian ada siakatnya, bisa diakses kapan saja, terus mahasiswa-mahasiswa juga sudah terbiasa kalau harus disuruh mengumpulkan tugas via email barangkali atau apa, itu kan orang dewasa. Nah, kalau untuk anak-anak yang usia dini ini kan, misalnya gini, berapa banyak sih lembaga pendidikan usia dini yang punya website? Mungkin banyak website, tapi kan ini websitenya website katakanlah apa ya, yang berisi tentang informasi tentang lembaga PAUD tersebut, bukannya
bukannya website yang difungsikan seperti siakat kalau di tingkat universitas. Jadi kan pasti ya iyalah belum siap gitu, baik dari segi infrastrukturnya, sistem, dan juga mungkin ya itu yang saya katakan sistem ya, kayak oke, terus sisa itu hitungannya tuh kemarin kan tinggal setengah semester Mas Dika. Jadi kayak dari awal semester ke tengah itu terlaksana normal, setengah semester ke belakang tidak normal katakanlah gitu. Tapi terus sisa kurikulumnya itu mau diapakan kan gitu. Jadi kalau yang pertama kemarin sih kita ketika pertama sekali keluar surat edaran dari Ibu Zubaidah, dari Ibu Kepala Dinas Kota Malang. Jadi kan sebenarnya sih kita para guru itu menunggu tuh lama Mas Dika, karena saya ingat tanggal 15 Maret itu hari Minggu. Orang tua tuh udah menghubungi ke kepala sekolah kami kayak, Bu, besok apa masih masuk sekolahnya gini kan sudah pandemi bla 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 bla. Itu 15 Maret hari Minggu sampai malam kayaknya pukul 22 atau 21.30 itu baru di grup kepala PAUD se-Kota Malang, sekecamatan Kedung Kandang kalau untuk kepala sekolah kami itu menerima surat edaran yang resmi bahwa mulai besok bla 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 belajar di rumah dan lain sebagainya. Pemberitahuannya itu sangat malam. Nah, kalau malam ini pukul 21.30 baru diumumkan oke, besok nggak ada sekolah, lah terus besok disiapkan apa muridnya kan gitu ya. Bahkan itu pun agak mengagetkan bagi kami. Tapi waktu hari pertama itu kita guru kami masih masuk. Jadi maksudnya masih tetap datang ke sekolah, dan waktu itu sih belum terstruktur. Jadi masih cuma membuat worksheet lembar kerja gitu yang di-share kepada orang tua melalui WhatsApp. Silakan dicetak masing-masing di rumahnya kemudian dikerjakan. Nah, itu. Tapi di minggu-minggu berikutnya itu lebih terstruktur. Kayak misalkan minggu yang kemarin kan katakan belum siap gitu ya. Nah, di minggu berikutnya itu alhamdulillah kita bisa mengikuti ya kurikulumnya. Kayak misalkan minggu ini temanya harus ini, kemudian ini, alhamdulillah bisa terlaksana gitu kan. Nah, pembelajaran yang mungkin bisa diintegrasikan menurut saya yang nomor satu pesannya tentang kebersihan. Maksud saya, nggak tahu di sekolah lain, anak-anak itu punya kecenderungan kalau cuci tangan itu hanya dengan air ya, gitu. Kayak, udah gini-gini. Bahkan ada yang memang ya diobok-obok aja gitu di embernya. Kayak gitu. Memang demikian kenyataannya. Mengenai kebersihan, nomor satu, sesuatu yang tidak terlihat oleh kita, itu ternyata bisa membahayakan oleh tubuh kita. Jadi, lebih perhatikan kebersihannya. Jadi, kalau misalnya kembali normal, anak-anak akan berkumpul lagi di sekolah, saya rasa insya Allah mereka sudah lebih mengerti bahwa kalau cuci tangan itu dengan sabun ya, nggak dengan air saja. Kemudian yang lain saya rasa ya itu lebih terbangun ini sosial emosionalnya. Maksudnya kan ada 6 kah? Mohon maaf saya lupa. Ada 6 yang menjadi dasar penilaian sih kalau untuk anak-anak usia dini. Yang pertama nilai agama dan moral, atau 6, kita bilangnya 6, nilai agama dan moral. Terus kemudian kognitif, kemampuan problem solving dan lain sebagainya. Ada motorik halus, motorik kasar, sosial emosional, bahasa. Nah, di sosial emosional ini yang saya rasa bisa lebih mengena ya kalau dilaksanakan di rumah sekarang. Jadi kan kayak hubungan anak-anak dengan orang tuanya itu lebih dekat kalau belajar di rumah seperti sekarang. Nah, untuk ketika mereka masuk lagi, saya rasa yang mereka bisa ambil adalah kayak gini, makasih ya Mama Papa, kemarin saat pandemi aku belajar sama Mama Papa. Sekarang aku kembali belajar dengan teacher-teacher lagi. Mereka pasti lebih dari segi sosial emosional itu saya rasa lebih membawa cangkirnya itu lebih penuh gitu loh, lebih terisi oleh hubungan sosial emosional sih dengan orang tuanya. Gitu saya rasa sosial emosional sama kebersihan yang lebih menyeluruh gitu, Mas Dika. Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama. Oh, teacher ya nyebut, Mbak? Nah, iya, teacher Hana. Terima kasih. Baik, Kak Dika, apakah sudah jelas atau ada follow up? Sudah. Oke, terima kasih. Mungkin calon orang tua atau calon pendidik. Ini ada pertanyaan nih Mbak Hana. Melalui chat ya. Dari Mbak Indri. Saya izin bacakan ya Mbak. Monggo. Ya, dari Mbak Indri. Tadi Mbak Hana bilang ketika Ibu memutuskan bekerja, dia juga butuh sebuah komitmen atau kerelaan untuk membagi peran. Untuk Mbak Hana sendiri sebagai pendidik dan juga seorang ibu, bisakah sharing beberapa pertimbangan khusus untuk kita wanita yang mungkin nanti akan menjadi calon pendidik untuk memutuskan berkarir atau menjadi seorang ibu saja?
Oke. Kebetulan saya pernah mengalami kedua-duanya. Jadi singkatnya gini, saya pernah sebelum saya menikah, saya itu sangat aktif sebagai guru, tapi sekarang lebih aktif lagi ya. Dulu tuh sangat aktif sebagai guru juga untuk anak-anak usia dini. Ketika menikah, waktu itu saya pindah ke luar pulau dengan suami saya. Nah, di situ saya betul-betul kayak dari yang biasanya aktif, terus sekarang saya jadi betul-betul ibu rumah tangga saja. Waktu itu saya sangat stres luar biasa. Mungkin teman-temanku, adik-adikku juga nanti akan merasakan seperti itu sih kalau bahkan nggak pindah pulau sekalipun, setelah kita menikah itu belum tentu kita bisa menjalankan kesibukan kita yang sebelumnya. Dan itu alasannya macam-macam sih, nggak sama antara satu orang dengan yang lain. Nah, saya waktu itu belum ibu rumah tangga ya, karena waktu itu saya belum punya anak. Jadi waktu saya masih dengan suami aja berdua di luar pulau itu, saya betul-betul apa ya, kayak sesuatu yang benar-benar ya maaf kalau agak lebay, tapi hampa sekali karena saya biasanya ketemu banyak orang, baik orang dewasa maupun anak-anak. Terus kemudian saya tiba-tiba ya udah ibu rumah tangga aja yang hanya berteman dengan ya meskipun suami saya menyiapkan koneksi internet, tapi ya masa saya 24 jam mau internetan terus gitu kan. Itu bagi saya saat itu mohon maaf ya suami, saat itu tuh sangat menyiksa sekali gitu. Maksudnya nggak bisa, ya saya nggak ngapa-ngapain jadi ibu rumah tangga saja. Tapi yang saya mau bilang, kalau teman-teman nanti sudah menikah dan menjadi ibu rumah tangga, saya rasa teman-teman tidak akan terlalu stres seperti saya kalau teman-teman udah punya anak. Maksud saya, ya di rumah itu banyak yang bisa dikerjakan. Baik hanya house chores gitu ya, kayak menyapu dan lain sebagainya, memasak. Tapi kalau udah punya anak, itu kita nggak akan sehampa ketika kita hanya berdua dengan suami dan kita di rumah nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nah, jadi kalau udah ada anak kan ya kayak kalau masih bayi ya harusnya memandikan dan lain sebagainya ketika masih bayi sekali. Nah, ketika mereka sudah 2 tahun, 3 tahun, ketika kita jadi memutuskan jadi ibu rumah tangga saja kan bisa ngapa-ngapain. Maksud saya, sumber-sumber atau resource itu sekarang tuh sangat banyak kok teman-teman, kayak mau dari Pinterest kah, mau memfollow atau mensubscribe konten edukasi tertentu dari YouTube untuk homeschooling dan lain sebagainya, itu sangat tidak terbatas. Jadi ketika kita jadi ibu rumah tangga saja, tapi anak kita udah agak 2 tahun, 3 tahunan, itu kita nggak akan sehampa sekarang. Nah, di sisi yang lain, kalau kita ibu bekerja saja ketika belum punya anak, kan berarti bukan ibu bekerja ya, wanita bekerja. Ketika wanita bekerja ya, bisa dikatakan kita lebih egois ya. Kita paling memperhatikan suami kita dan memperhatikan diri kita sendiri. Udah, itu aja. Insya Allah tuh kita bisa kok fokus kepada dua peran itu. Tapi ketika kita udah punya anak, terus pekerjaanku gimana? Kayak gitu kan. Terus kayak, dan lain sebagainya. Kalau boleh saran ketika menjadi ibu bekerja, dan ini saran ini tidak universal ya. Bisa jadi tidak bisa diterapkan kepada semua ibu. Ya, pilih jenis pekerjaan yang bisa dikompromikan gitu. Dan ini sulit, saya ngomong kayak gini sulit karena misalnya gini, jenis pekerjaan yang bisa dikompromikan. Maksudnya ya berarti bisa tetap bekerja, tapi anak kita enggak terabaikan. Nah, jenis pekerjaan apa yang kayak gitu kan bisa dihitung dengan jari gitu kan. Kalau memang mau mendapatkan fleksibilitas itu, berarti kan pilihannya hanya tinggal ya udah deh berwirausaha aja. Nah, mungkin berwirausaha yang paling sederhana yang terpikirkan sekarang kayak ya udah saya jualan aja, misalkan jualan makanan atau apa, itu masih bisa dilakukan di rumah. Tapi kan kayak mungkin bagi wanita-wanita yang biasanya itu menggunakan otaknya untuk bekerja, kayak misalnya butuh creative thinking lah, butuh problem solving, dari situ turun ke jualan aja, itu kan kita ngerasa kayak kok otakku jadi nggak terlalu kepake ya kayak gitu. Pastilah ada perasaan kayak gitu. Nah, itu masa dimana kita harus berdamai ya dengan keadaan. Jadi kayak ya oke lah sekarang saya udah punya anak, tapi saya nggak bisa lagi melakukan hal-hal seperti itu. Ya mudah-mudahan kalau saya waktu itu berdamainya gini, ya udahlah insya Allah dibalas sama Allah jadi pahala. Ya Allah, kata-kata saya kayak terlalu gimana banget ya. Tapi ya kayak gitu berdamainya. Ya sudah saya nggak bisa seaktif dulu lagi, tapi mudah-mudahan ini sama Allah dibalas jadi pahala. Nah, ketika saya kembali ke Pulau Jawa, inilah baru saya bisa lagi melakukan kesibukan saya yang kemarin-kemarin, bahkan lebih aktif lagi. Nah, oleh sebab itu, pertimbangannya tadi, kalau ingin menjadi ibu yang bekerja, ya terpaksa harus mencari jenis pekerjaan yang bisa dikompromikan. Atau, kan ada tuh ya, misalnya,
bergabung jadi mendaftar jadi guru di aplikasi Ruang Guru ya. Itu kan bisa. Jadi kita jadi guru di Ruang Guru gitu loh. Jadi kan bisa tetap mengajar jadi bu guru, tapi ada jam-jam online tertentu, di jam yang offline ya kita tetap megang anak kita kayak gitu. Dan itu sulit saya akui, nggak semua pekerjaan tuh bisa dikompromikan seperti itu. Karena saya tahu sangat banyak orang yang akhirnya ya udah jadi ibu rumah tangga aja. Nah, ketika kok kayak downgrade ya, kayak penurunan derajat tinggal jadi ibu rumah tangga tok, percaya deh itu nggak akan stres kalau kita belum punya anak. Ketika kita udah punya anak tuh kita bisa sangat kreatif kayak, oh aku hari ini mau ngajarin anakku ini, aku pengen ngajarin anakku ini. Demikian jawabannya. Sulit kan? Iya emang sulit ya gitulah. Gitu. Ya baik, terima kasih Mbak Hana. Oh ya, mengingat ini kita juga ada durasi ya, maksimal Mbak Hana bisa sampai jam 4:30, mohon maaf. Iya, betul. Mungkin ini pertanyaan Mbak Suci terakhir ya, maksudnya untuk pertanyaan Mbak Suci terakhir. Jadi nanti selebihnya teman-teman bisa menghubungi Mbak Hana langsung atau seperti apa. Nah ini ada 2 pertanyaan lagi Mbak, mungkin bisa langsung disambung aja kali ya. Monggo. Untuk pertanyaan yang pertama ada dari Mbak Novi, apa yang bisa adakah cara khusus yang dilakukan agar orang tua yang bekerja tetap bisa mendampingi anak belajar seperti itu? Karena biasanya kalau udah orang tua pulang sore itu biasanya anaknya udah capek. Terus juga ini ada pertanyaan dari Mbak Suci perihal beberapa ibu yang tidak siap untuk menjalani rutinitas baru di masa pandemi saat Mbak Suci melihat anak-anak sekolah yang dirumahkan justru tidak melakukan aktivitas belajar apapun, malah lebih ke hal lainnya seperti itu. Nah, pandangan Mbak itu seperti apa sih? Kalau di pertanyaan yang pertama, sama-sama. Cara khusus yang dilakukan agar orang tua yang bekerja tetap bisa mendampingi anak belajar. Dan lagi-lagi jawaban saya ini lebih istilah kata kasuistik ya. Dalam kasus tertentu bisa dilaksanakan, dalam kasus yang lain mungkin tidak bisa. Tapi gini, caranya yang bisa dilakukan, kalau bisa, kalau memungkinkan itu mendampinginya di jam yang bergantian. Misalnya kalau ayahnya atau suami kita bekerja di jam ini sampai ini, di jam yang dia sedang bekerja, maka anak itu didampingi oleh kita. Terus kalau di jam sekian sampai sekian kita yang bekerja, berarti didampingi oleh suami kita. Nah, saya aja menjawab seperti ini kan bisa jadi tidak begitu. Ada yang dua-duanya bekerja. Akhirnya fungsi pendidik ini atau fungsi pendamping ini dialihkan kepada kakek neneknya misalkan gitu kan, atau utinya. Dan ini juga bukannya saya sok-sok memasarkan, tapi inilah keadaan yang terjadi gitu. Nah, lebih baik kalau menurut saya daripada dialihkan kepada uti kakek dengan nenek itu masih lebih oke, lebih baiklah sedikit daripada ditinggal dengan pembantu kalau menurut saya. Jadi kalau untuk tetap bisa mendampingi belajar, pembantu kita mungkin bisa mengasuh tapi nggak bisa mendidik. Jadi tentu kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dari pembantu kita gitu. Daripada dititipkan ke pembantu, maksud saya lebih baik dititipkan di daycare. Maksudnya juga lagi-lagi bukan saya memasarkan daycare kita sendiri, tapi di daycare murid-murid kami yang jadi orang tuanya tidak WFH. Selama pandemi ini tidak WFH. Anak-anaknya tetap diantar ke daycare. Itu ya dikerjakan, tugas-tugasnya dikerjakan di daycare gitu loh, didampingi oleh bunda-bunda pengasuh. Berarti jawaban yang bisa saya ambil intinya adalah ya bergantian antara suami dengan istri itu di jam yang dibagi atau jatuh ke kakek neneknya. Tapi pasti ada nggak puasnya kan. Kayak misalkan saya pengennya dalam satu hari screen time anak saya cuma 1 jam misalkan. Ya bisa jadikan sama kakek neneknya, nggak apa-apa wes nontonnya 2 jam, 3 jam, kan ada juga yang seperti itu. Jadi itu konflik yang juga tidak mudah. Nah dari kesemuanya itu, kalau tidak bisa dialihkan lagi ke orang lain daripada ke pembantu, ya lebih baik memilih tempat yang bisa menerima amanah kita gitu loh, menerima anak kita untuk bisa mendampingi semasa kita lagi nggak bisa mendampingi dia. Nah kalau udah sepanjang hari di daycare, jangan lupa ketika kita jemput anak kita, berarti kan dari sore sampai malam itu ya diisi lagi, cangkir kasih sayangnya anak kita tuh diisi gitu loh, maksudnya kayak hari ini ngapain aja sama bunda yang di
daycare ya kan panggilnya Bunda. Hari ini sama Bunda ngapain aja? Oh gitu ya. Maksudnya kita tuh benar-benar mendengarkan apa yang dia katakan gitu. Kadang kita kayak, oh iya tadi ngapain aja tuh masih gini, masih HP-an gitu. Saya pedih gitu loh kalau ngelihat anak kayak gitu, udah seharian nggak ketemu orang tuanya, terus malam juga masih ditinggal dengan gadget masing-masing gitu. Cara khususnya demikian ya gitu. Jadi pilihlah yang bisa kita amanahi kalau memang bukan kita. Kemudian menyambungnya satu lagi yang dari Mbak Suci, adakah kemungkinan baru dalam dunia pendidikan untuk para orang tua, seperti orang tua diwajibkan bersekolah khusus pendidikan anak sebelum menikah? Jawabannya adalah, kalau melihat ke depan, kan ini hanya meramalkan ke depan, manusia modern ini, mungkin saya kurang tahu kok di Indonesia, ada sih mulai muncul di Indonesia. Sebenarnya semakin melaju ke depan, orang tua itu, pasangan-pasangan muda itu mau menikah, tapi belum tentu mereka mau punya anak loh. Gitu. Kalau misalnya dilihat gitu kayak, ya nggak apa-apa sih, saya sudah menikah dengan orang yang saya ingin nikahi, tapi punya anak ya belum tentu juga gitu. Kalau di luar negeri kan seperti itu ya. Kalau di dalam negeri ada juga kok, saya sudah melihat yang ada yang seperti itu. Tapi bagi calon orang tua, gimana ya teman-teman, ketika kita menikah itu tidak ada yang mempersiapkan kita menjadi orang tua, itu nggak ada. Yang ada itu hanya bekal kita melihat bagaimana sepanjang hidup kita, orang tua kita membesarkan kita, itu otomatis sudah masuk sendiri di dalam pikiran kita, yaitu bekal kita yang nanti akan jadi bahan untuk kita mendidik anak kita. Nah, ada juga beberapa perkumpulan atau forum-forum tertentu yang menyediakan, saya sebut satu ya, ada sekolah ibu. Sekolah ibu itu juga perkumpulan yang mengumpulkan calon-calon ibu atau ibu-ibu muda, membagikan informasi, pengetahuan tentang parenting lah, apa segala macam, itu boleh diikuti. Tapi gimana ya, nggak ada yang by the book loh teman-teman. Maksudnya ketika kita mengikuti sekolah ibu, oh ya materinya ini, terus ini udah selesai, sekarang kita punya anak beneran. Kayaknya semua itu kayak entah kemana gitu loh, ilmu yang kita pelajari kayak, kok nggak ini banget ya, nggak aplikatif sekali ya. Akhirnya kita sebagai orang tua tuh perlahan-lahan memiliki cara sendiri untuk mendampingi anak kita, baik secara tumbuh kembang maupun juga secara pendidikan ya, sekolahnya, tanggung jawab kita sebagai orang tua yang anaknya bersekolah itu tidak ada formulasi khusus. Jadi ketika kayak langsung nyemplung terus kayak, oke, berarti sekarang saya harus menggerakkan tangan saya harus berenang, harus gini, itu ketika udah jadi baru tahu. Tapi tentu ya baik sekali kalau ada calon ibu yang mau gitu loh, bersusah-susah menyiapkan dirinya untuk ready menjadi ibu. Mungkin tersisip satu pesan ya, nggak usah repot-repot terlalu baca majalah parenting atau konten-konten di YouTube tentang bagaimana mendidik anak dan sebagainya. Sumpah kadang saya sendiri juga lupa. Itu loh, baca Al-Quran loh. Sumpah, kayak kadang kita kalau nggak Ramadan ini loh nggak dibaca. Kadang ya, padahal di situ ya udah banyak loh pelajaran untuk menjadi orang tua ya. Kita kadang terus ya nggak dibaca aja gitu. Jadi ya, dan itu saya ngomong kayak gitu sulit loh ya, bukannya saya juga udah menguasai. Tidak, tentu tidak gitu. Terima kasih, semoga membantu. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Hana. Mohon maaf ya karena waktunya juga terbatas. Mungkin sebelum sesi terakhir, sesi foto bersama, ada kesan yang hendak disampaikan Mbak Hana. Mungkin bisa ringkas aja. Oke. Kalau dari saya, yang pertama lagi terima kasih thank you for having me, terima kasih sudah mengundang saya. Ketika saya menyiapkan materi ini, saya pikir kayak, materinya apaan banget sih, saya sempat berpikir gitu. Tapi setelah saya membagikan kepada teman-teman, saya merasa, loh, sumpah loh, kalian butuh tahu loh soal ini kayak gitu. Maksudnya kayak, saya menyadari bahwa ini penting untuk diketahui lebih banyak orang. Mungkin itu di sisi yang sudut pandang kedua dan ketiga ya, sebagai guru dan sebagai ibu gitu. Juga berlaku bagi para ayah. Tapi alhamdulillah saya senang bahwa materi ini kalau memang dirasa mencerahkan buat teman-teman, insya Allah bermanfaat buat kita semua juga ke depannya. Nah, untuk yang lain, mungkin terselip pesannya adalah baik saya sebagai guru ataupun saya tidak sebagai guru, marilah kita lebih menghargai guru, sumpah, karena nggak semua guru itu bisa bekerja seperti saya, katakanlah, karena internet saya selalu ada, kecuali kalau sedang mati listrik ya. Kadang ada guru yang lain yang jebol kuota sendiri gitu loh. Maksudnya mereka harus mengisi paket data sendiri untuk tetap bisa memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Belum kalau penilaian dan segala macam, apalagi mengerjakan raport.
ya gitulah gitu. Jadi maksudnya menjadi guru tuh memang sungguh butuh bukan dihargai dalam bentuk materi, tapi respect-nya itu kalau boleh ditingkatkan gitu. Cuma kalau untuk guru-guru yang lain kayak dosen atau apa kan kita lebih bisa menyamakan karena mahasiswa udah dewasa, terus dosennya juga udah dewasa, jadi kan ketemu gitu. Tapi kalau dengan murid-murid yang masih kecil-kecil, ya please pay some more respect to them lah, paling mungkin begitu. Mudah-mudahan ini menyemangati kita bahwa kita sebagai orang tua nggak mendadak mendidik kok. Kita sebenarnya punya bakat mendidik, cuma nggak pernah dikeluarkan aja sebetulnya. Gitu. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Mbak Hana. Barakallah atas ilmu yang disampaikan. Mungkin bisa langsung ke sesi terakhir, foto bersama ya. Dipandu oleh Mbak Novi. Teman-teman bisa menampilkan visualnya masing-masing, silakan. Oke. Gaya formal dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Lagi gaya bebas. Oke, bebas. Oke. Satu, dua, tiga. Sudah. Oke, terima kasih Mbak Novi. Terima kasih juga Mbak Hana. Karena tadi sudah kita mulai dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Sama-sama Mas Ari. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih Mbak Hana atas ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk Mbak Hana pun dengan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Dadah. Baik, untuk teman-teman bisa menyampaikan kesan dan pesan di kolom chat ya. Silakan dituliskan.